Oh, jadi ini ngontrak. Kos-kosan. Oh iya. Iya. Saya pikir kalau ini tempat Bapak sendiri kita mau rehab ini. Enggak, di atas tuh sudah rehab, cuma ini yang Iya, rehab tapi kan punya orang ini. Nah, Apa direhab? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel Debat Panas, channel yang menyajikan debat yang panas dan cerdas ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan konten kita sebelumnya ya, konten yang tadi tentang rencana dari Pendeta Risuli Lubis yang akan menjadi ketua gereja Murtadin baru. Ya, jadi ini pengganti gereja Murtadin yang dibuat oleh Saifuddin. Jadi ini namanya gereja Murtadin baru atau gereja Murtadin Perjuangan gitu kan. Jadi ini beda dengan yang punyanya Saifuddin, ini yang baru. Ya, ini yang baru dengan cara yang berbeda ya. Kalau si Saifuddin kan langsung main asal mewah saja gitu. Kalau si Risuli Lubis dia ingin menunjukkan ya seberapa mereka berjuang, terus Murtadin-Murtadin ini yang kere-kere itu yang digembalakan oleh dirinya. Dia ingin membuat image kalau kita ya, gereja Murtadin baru ini nggak seperti yang lama. Kalau yang lama cuma mau jemaat yang kaya. Kalau si Risuli Lubis, dia menjangkau yang orang-orang susah. Ya, dia menjangkau yang susah-susah, tetapi ya dari mana dapat duitnya kalau gitu kan? Pasti kan teman-teman bertanya, wah rugi dong si Risuli Lubis. Jemaatnya yang kere-kere, nanti nggak dapat perpuluhan, nombok. Salah-salah nanti ditutup gerejanya, nggak bisa nutup operasional. Oh jangan salah, ya, jangan salah teman-teman ya. Agak beda memang konsepnya. Kalau gereja Murtadin punya si Saifuddin, dari awal memang di set dia yang dapat duit dari jemaatnya ngasih perpuluhan dia dapat duit. Kalau si Risuli Lubis ini eksploitasi orang susah, tunjukkan orang susah di YouTube ya supaya bisa nanti proposalnya masuk, supaya orang tergerak hatinya untuk menyumbangkan uang kepada Risuli Lubis ya, biar nanti disalurkan melalui Risuli Lubis. Itu adalah salah satu selling point yang luar biasa, mengeksploitasi orang-orang susah dengan tujuan agar para penonton, para sponsor ibah. Tetapi kan sponsor-sponsor ini, donatur ini nggak mungkin langsung terjun ke lapangan untuk mengunjungi mereka. Apalagi pertama, daerahnya nggak tahu di mana. Ya, daerah kumuh ini kadang-kadang kita nggak tahu di mana. Terus yang kedua, orang-orang kaya kadang nggak sempat, nggak punya waktu. Mereka sibuk. Ya, belum lagi kalau di Jakarta kan macet. Jadi, mereka pasti akan titip kepada Risuli Lubis. Ya, dititip ke Risuli Lubis, terus masalah dari Risuli Lubis turunkan ke berapa, ya turunkan ke bawah berapa duit, ya itu urusan dia lah ya, kita nggak ikutan, tapi ini salah satu terobosan, ya terobosan dari Risuli Lubis untuk menjangkau lebih banyak oten-oten, karena kita tahu, lebih gampang mempengaruhi orang, apalagi kalau orang itu lapar dan miskin. Gampang sekali memurtadkan orang kalau dia itu kelaparan. Ya, orang mungkin kalau lapar bisa tahan, tapi kalau keluarganya kelaparan, orang nggak tahan. Sepanjang bantaran rel kereta api itu, tentu saja bukan orang Kristen saja. Sepanjang rel kereta api ini ya, yang dijumpai sama Risuli Lubis, tentu saja lebih banyak yang Muslim. Tentu saja. Apalagi kita ngomong ini kan Jakarta, bukan daerah yang mayoritasnya Kristen. Ya, tentu saja lebih banyak Muslim, dan ini ada poinnya yang bagus, yaitu kalau kamu jadi Kristen, kamu akan mendapatkan bantuan, contoh makanan, ya, terus mau direnov tempatnya, tempat tinggal kamu jadi lebih baik, sehingga nanti orang-orang Muslim yang ada di bantaran rel itu melihat, ih enak juga jadi Kristen ya, ada pendeta Risuli Lubis yang memperhatikan kita, yuk jadi jadi Kristen aja yuk, tinggalkan Islam gitu kan, yuk mari kita murtad, kita ikut mereka semua, jadi Kristen, dan kamar kita nanti dibayarin gitu kan. Tadi ditanyain juga untuk beli ya, untuk beli rumah itu yang berisi 15 kamar ya. Jadi rumahnya nggak besar tapi bisa ada 15 kamar. Itu 200 juta. Harganya 200 juta ya. Dan Risuli Lubis mengatakan sebenarnya dia pengen bayarin untuk renov. Ya, dia pengen renovkan, tapi karena ini di bantaran rel kereta api agak susah juga gitu kan. Udah renov nanti digusur. Dan sebenarnya secara hukum ini salah. Nggak boleh sebenarnya Pak Risuli Lubis ya. Anda mau mendirikan gereja di samping rel kereta api yang notabene itu punya PTKA. Ya, jadi jelas ini melanggar hukum. Sebenarnya kita nggak mau ngomong ini ya, nanti jangan gara-gara dibilang, ini gara-gara si Julius ini ya, di Dr. Akal HMC ini pergi bahas ini. Terakhir ada pejabat PTKA nonton,
sehingga orang-orang ini jadi digusur. Enggak. Ini kita enggak seperti itu ya. Kita bukan gara-gara kita. Cuman kan nggak elok. Masa dirikan gereja di samping rel kereta api. Nanti begitu gerejanya kena gusur, ya digusur sama PTKA sebenarnya kan. Digusur PTKA nanti yang dibahas sama Oten-Oten malah, wah orang Islam nggak toleran, gereja dibongkar gitu kan. Kita takutnya itu. Gerejanya nggak ada izin, berdiri di tanah pemerintah, nanti begitu dibongkar, yang bongkar padahal PTKA, tapi berita yang disampaikan Oten-Oten, ya Oten-Oten nulisnya umat Islam tidak toleran, gereja dibongkar paksa, padahal gerejanya nggak ada izin, yang bongkar pun nggak ada hubungan dengan Islam, nggak ada hubungan dengan agama, dibongkar karena melanggar izin. Tapi nanti beritanya pasti aneh-aneh kalau Oten-Oten yang buat beritanya ya. Jadi ini sebenarnya nggak boleh nih Pak Risuli Lubis. Cobalah dicarikan solusi lain, pindahkan mereka ke tempat lain, atau Pak Risuli Lubis belilah apartemen ya, beli apartemen, daripada apartemennya dipakai untuk janda-janda ya, mending kasih mereka tinggal. Kalau Pak Risuli Lubis kan mengatakan Bapak nggak seperti JT, nggak seperti Saipudin ya, yang menaruh janda di apartemen. Ya Bapak taruh orang susah aja, taruh orang yang butuh tempat tinggal. Itu mungkin lebih bijak ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita saksikan dulu ya bagaimana kelanjutan Risuli Lubis memuridkan ya, ini memuridkan para orang-orang yang ada di samping rel kereta api dengan pengembalaan dirinya. Selamat menyaksikan. Ya, salam. Ini pelayanan. Hati-hati. Hati-hati. Ini kali nih ya. Kali. Karena kali ini. Sini banyak jiwa-jiwa. Oh jadi ini ngontrak? Kos-kosan. Oh iya. Saya pikir kalau ini tempat Bapak sendiri kita mau rehab ini. Enggak, di atas tuh sudah rehab, cuma ini yang... Iya rehab, tapi kan punya orang ini. Apa ini rehab? Ya. Yang rehab Bapak pemiliknya dong. Dari pihak kita Pak. Kenapa begitu? Ya. Kita lagi ibadah, mungkin ada mbak-mbak Tuhan melihat kita Pak, bocor-bocoran, ya, mereka tergerak itu aja Pak dengan caranya. Gitu. Ya. Kerinduannya sih ya Tuhan nih bikin ini rumah doa kita. Iya. Ya memang pernah ditawarkan 200 juta sama kita. Semua ini? Iya. Dan rata-rata memang di sekitar sini harganya paling minim tuh 200-an Pak. Berapa kamar nih 200 juta? Kalau kamarnya ya mungkin ada 15 lah. 15 kamar 200 juta. Iya, ini bukan ini ya, ini tidak ada surat, tidak ada sertifikat. Ya? Rata-rata di sini sepanjang ini tidak ada Pak. Paling mungkin kalau yang ada terbit itu PBB. Nah, PBB. Nah, tapi rata-rata di sini, cuma ini kan tadinya ini kan kayaknya sepertinya 2 rumah. 2 rumah jadi 1. Iya. Nah, sekarang siapa kan sudah masuk pembahasan apa namanya? Pembahasan pemuritan ya. Coba sekarang ada nggak yang bisa menjelaskan tentang ketuhanan Yesus itu seperti apa, ayat-ayatnya di mana, bukti-buktinya di mana? Maksudnya jangan Bapak ini. Siapa di antara kalian yang bisa 10 menit atau 7 menit? Nah, coba gimana? Ini taruh sini. Permintaan dari Bapaknya gimana nih Pak? Bapak, pemahaman Bapak. Kalau bisa ayat-ayat yang dari mana ini? Dari Alkitab, maksudnya. Maksudnya Bapak kan katanya sudah masuk kemana pelajarannya? Pemuritannya sudah sampai level 2. Ah, sekarang kita masuk ke pengenalan akan Tuhan. Itu kan Tuhan kita itu kan Yesus Kristus. Coba gimana pemahaman Bapak, pengenalan Bapak, yang Bapak tahu lah. Di perjanjian lama itu kan di situ tidak ada wujud Allah itu seperti apa. Di perjanjian baru terus ada wujudnya. Yesus itulah Tuhan Allah gitu loh. Ah, coba Bapak jelaskan bagaimana pemahaman Bapak secara ringkas gimana? Kalau pemahaman saya dulu masih manusia campur adul. Iya. Masih sering mabok, masih sering minum, masih sering judi. Iya. Sering ya macam-macam lah di kampung. Tapi aku tahu satu firman yang saya sering-sering dengar dari Tuhan, dari bapak-bapak pendeta bilang,
kamu harus hidup baru. Ya. Itu baru itu lama kita harus tinggalkan, kita tanam, kita harus menerima Tuhan Yesus begitu selamat. Ya. Kita harus lupakan baru itu. Agak kenceng, Pak. Kalau kereta lewat agak kenceng. Ya. Kedengaran? 2 Korintus pasal 5 ayat Ya. 17. Iya, iya. Bunyinya firman Tuhan. Jadi kita semua ini ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Iya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya. Yang baru yang sudah datang ini, yang lama-lama yang besek-besek itu kita harus rubah dengan Ya. nama-nama Tuhan Yesus yang Ya. akan memberikan kita yang ada yang di dalam Alkitab. Oh gitu. Ya. Oh, jadi Kalau yang berlalu ya udah kubur-kubur lah. oke. Udah nggak usah nggak usah dibabat lagi. Iya, iya. Jadi kita lagi hidup baru sekarang. Iya. Pak apa namanya? Alexander. Oke. Walaupun Bapak ini ya tidak sorry. Nah. Selama saya ikut pemuritan ini, keluarga saya kan semuanya Muslim ya. Pak. Ah, Muslim, ya. Dari suami, anak-anak Ibu semua. dulu Muslim juga? Enggak, Oh, Kristen. Pak, memang dari Kristen, kecil, ya, oke. Protestan. Terus saya selama ikut pemuritan, saya baca Alkitab apa. Tadinya suami saya tuh ngamuk kalau saya baca itu, pergi ke gereja gitu. Lu mau Kristus deh, gue kalau enggak pergi aja dari rumah Yeah. gue apa segala macam. Cuman saya bisa berdoa aja ya Pak, nangis. Selama itu saya pergi, tiap Sabtu saya pergi terus untuk yang pemuritan aku. Selama itu suami saya semakin lama saya baca Alkitab, baca apapun yang saya dengar di CD apa situ Pak, baca apa saya bernyanyi apa, selama ini suami saya tidak pernah marah. Ya. Yang dia lihat aja, mungkin sampai saya bilangin nih Pak, kalau bisa mah ikut saya bilang gitu, ada Ya. juru selamat. Ya. Selamat apa sih dah katanya gitu. Ah. Juru selamat kita. Suami Untuk Ibu ini nyelamat. dulu Islam. Islam Pak, sampai sekarang ini memang Islam. Oh, Pak, Mak, sampai keluarga sekarang. saya semua, Ya, ya. terus? Cuman kan mungkin saat-saat ini baru dia mau mengerti. Kayak kemarin Ya. juga saya pergi ke inian Tuhan Yesus kan, kematian Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus disalib sih dah. Akhirnya saya terangkan semuanya ya Pak ya. Oh kayak gitu ya dah katanya gitu. Ibu cara nerangkannya gimana? Tuhan Yesus itu Pak disalib untuk menebus dosa manusia, tapi asalkan dia percaya, saya bilang Oh, gitu. gitu. Oh seperti itu ya, dah kalau kita percaya kan Dede gitu. Kalau Ya. kita memang tidak percaya sama dia, kan kadang orang Tuhan Yesus kok disalib kan Tuhan, kan Ya. dia kan suka gitu Pak yang Ya. ngomong, hari saya terangin seperti ini. Ya. Dia mengerti lah, sampai anak-anak saya juga sekarang udah memahami gitu kan. Ya. Oh mama udah ngerti ya Pak katanya gitu, dan Tuhan Yesus. Ya. Gitu, Pak. Gitu ya. Selama Oh. saya pemuritan ini untuk hikmat saya lah. Iya, iya. Dalam rumah tangga. Jadi saudara, ya, biar dulu Bu, nggak apa-apa Ibu. Ya, Efesus pasal yang kedua, ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Efesus 2 ayat yang ke-15. Efesus 2 ayat 15. Ya. Alkitab bilang gini ya, Efesus 2 ayat 15 ya. Ya. Saya bacakan ya. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia ya, yang mati itu manusia Yesusnya ya. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Jadi yang saya mau jelaskan, Allah nggak bisa mati karena Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh. Allah nggak bisa mati. Yang mati itu adalah manusia Yesus Kristus. Pertanyaannya berikutnya, orang selalu bertanya, kok manusia bisa tebus manusia? Ya, manusia keturunan Adam dan Hawa nggak bisa tebus manusia karena Roma 3:23 semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi manusia Yesus itu ke bumi ini karena roh dan firman Allah. Dia bukan karena hasil hubungan suami istri antara Maria dan Yusuf, tapi dia roh dan firman Allah yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Sesuai dengan Filipi 2 ayat 6, 7, 8 ya. Jadi yang mati itu adalah kemanusiaannya. Kealahannya tidak bisa mati karena Allah itu adalah roh. Makanya kalau kita baca di Alkitab, waktu dia disalib, Eloi Eloi lama sabatani, atau Eli lama sabatani, artinya Allahku. Jadi roh Allah,
kealahannya itu meninggalkan dia. Kenapa? Karena menanggung dosa manusia ya. Tetapi sebenarnya yang ditebus dia bukan dosanya, tapi manusianya. Supaya manusianya itu tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi ikut Yesus ya. Kalau yang ditebus dosanya, nanti dosanya hilang, manusianya hidup dalam dosa terus. Yang ditebus adalah manusianya ya. Jadi manusia yang berdosa ini tidak lagi hidup dalam dosa, tapi ikut Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi di dalam Kolose dikatakan begini ya. Kolose, saya bacakan dalam Kolose ya. Di dalam Kolose pasal yang ke-2 ayat yang ke-9 ya, saya akan mau menjelaskan yang ibu ini tadi yang dia kurang paham. Sebab dalam dialah, dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Allah yang roh, Allah yang goib, yang tidak kelihatan itu, itulah yang ada di dalam Kristus ya. Jadi di Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3, roh Allah yang melayang-layang itu, itulah Allah itu roh. Allah itu roh. Allah nggak bisa nggak roh, Allah harus roh ya. Allah yang roh tadi, yang maha kuasa, itu datang ke bumi ya, mengambil rupa manusia. Itu yang ada di Filipi 2 ayat 6, 7, 8. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia ya. Jadi yang mati itu bukan Tuhan ya, Tuhan nggak bisa mati. Yang mati itu adalah manusia Yesus. Tapi manusia Yesus itu tidak ada yang sama. Kenapa? Karena manusia Yesus cuma satu. Karena semua manusia itu yang lahir di muka bumi ini itu adalah keturunan Adam dan Hawa. Tapi Yesus bukan keturunan Maria, bukan keturunan si Yusuf. Dia adalah Alfa dan Omega. Ya, Wahyu 1 ayat 8, dia Alfa dan Omega, tak berawal tak berakhir. Itu yang roh tadi. Allah itu roh. Allah nggak bisa nggak satu. Allah harus satu, Allah harus esa. Allah yang roh tadilah yang datang ya ke bumi, mengambil rupa manusia. Dan Yesus sebagai anak manusia dia mati, tapi roh Allah, kealahannya tidak mati. Makanya bangkit pada hari yang ketiga. Makanya kemarin kita merayakan Jumat Agung. Jumat Agung Pak, Paskah nanti. Besok Paskahnya pagi ya. Besok Paskahnya. Oke Bu. Ada yang bisa selama pelajaran dulu apa yang diajarkan. Oke. Harusnya yang diajarkan itu adalah tentang dasar dulu tadi, ketuhanan tadi. Ini kita perkenalan aja, nanti besok-besok kita akan masuk ke ajaran itu. Saya mau tahu saudara ini sampai di mana gitu. Coba sampai di mana yang pernah diajarkan oleh Bapak Ucok. Yang diajarkan Bapak Ucok sampai di mana? Oke Pak, Bapak bisa ceritakan Pak, singkatnya Pak, level-level itu Pak, supaya saya lain waktu kemarin saya bisa tahu. Gitu. Nah tadi karena tentang matinya sebagai itu aja, Ibu tadi kan Yesus yang mati, Tuhan mati, jadi orang bingung Tuhan kok bisa mati. Bapak ceritakan simpelnya, level yang satu apa, tentang apa, maksudnya modulnya itu judulnya apa sampai nggak usah masalah detail. Oke. Kita memulai pemuritan. Kita ambil dari sesi yang pertama Pak, 16 sesi itu ya. Terdiri satu level itu terdiri dari 16 sesi. Materinya pertama adalah hidup kekal, baru kasih karunia oleh keselamatan oleh kasih karunia, baru ketiga baptisan, pertobatan, baru cara pandang kekristenan tentang berdagang, bisnis, bagaimana cara orang Kristen memandang apakah dapat kelebihan itu dosa atau tidak Pak? Ya.
Ah, apakah minjamkan uang itu dosa atau tidak? Rentenir lah. Rentenir. Nah, itu juga kita baru apa lagi Pak Alek yang saya ingat? Hah? Baru kemurahan Tuhan. Iya. Kemurahan Tuhan. Ada 16 itu, Pak. Iya, iya. Ada 16. Itu kita urai setiap minggunya. Oke. Nah, memang selama 16 sesi juga kita ada selingan. Iya, iya. Selingan mungkin hari ini kita pemuritan untuk masuk ke pelajaran, mungkin Sabtu lain kita ke umum. Iya. Kira-kira gitulah, Pak. Oh gitu ya. Oke. Jadi nanti saya akan memulai ya tentang pengenalan akan Allah untuk kita bisa jelaskan khususnya kepada orang-orang yang belum percaya, khususnya kaum Kedar Nebayot. Ya, teman-teman udah lihat ya bagaimana Risuli Lubis memberikan pengajaran kepada mereka. Walaupun kita lihat pengajarannya ini masih banyak kekurangannya, Risuli Lubis nggak ngerti tentang ayat-ayat, tetapi satu hal yang udah ada peningkatan lah ya. Walaupun kita lihat kesaksiannya ngakak-ngakak. Bahkan di konten sebelumnya ada orang yang jadi Kristen hanya karena menceretnya sembuh. Ya, dia minta menceretnya sembuh, karena menceretnya berhasil sembuh, dia jadi Kristen. Saya baru tahu ada orang jual akidah agama sebelumnya, ya, menjual keyakinannya hanya karena menceretnya sembuh ya. Ini ngakak sekali. Dan kita harapkan semoga ya si Risuli Lubis ini bisalah berbuat sesuatu untuk para masyarakat yang ada di pinggir rel kereta api ini ya. Kalau bisa ya dipindahkan Pak, direlokasi aja mereka. Anda cari kayak tanah atau apa rumah gitu kan, ya untuk mereka. Dan mungkin ini jadi pelajaran juga bagi teman-teman Muslim ya. Di sini saya mau bilang, inilah jadi pelajaran kita, terutama yang ada di Jakarta, ya. Kita harus bergerak juga gitu. Kita harus bergerak juga. Jadi kalau banyak orang murtad ya gara-gara hal seperti ini, memang bagi Islam nggak ada ruginya. Jujur bagi Islam nggak ada ruginya. Mau semua orang murtad pun nggak ada ruginya. Apalagi kalau orangnya itu murtad hanya karena diiming-imingi sesuatu. Dan diiming-imingi harta benda yang sebenarnya nggak seberapa gitu. Memang itu nggak ada hubungan dengan kita, biarlah mereka murtad. Tapi kan sebagai saudara ya, kita ini kan juga diajarkan ya. Di Islam itu sangat pantang kalau kita ini kenyang di saat tetangga kita kelaparan. Ya, di saat tetangga kita kelaparan. Walaupun ya mungkin bukan tetangga kalian langsung. Ya, kalian nggak tinggal di bantaran relnya, kalian tinggal di komplek, kalian tinggal di lingkungan yang nyaman, tetapi ini adalah saudara sebangsa kita, saudara seakidah kita. Masih banyak umat Muslim di Jakarta yang kekurangan. Ya, masih banyak yang sangat kekurangan. Jangan sampai ya karena kita nggak perhatian, karena kita nggak pernah peduli dengan mereka, terakhir mereka merasakan kenyamanan di agama sebelah dan memutuskan murtad. Ya, ini yang kita harus lebih peka. Ya. Nanti saya akan bahas juga di hari Jumat ya. Di hari Jumat di HMC kita akan bahas tentang salah satu orang yang ada di Yayasan Damani ya, punyanya si Paul Jang, bagaimana mereka tuh bergerak dengan sangat kencang, sangat masif, memberikan bantuan sosial sambil mendoakan dan menginjili orang-orang yang kesusahan di Indonesia. Dan itu memang salah satu program yang paling efektif memurtadkan orang. Salah satu program yang berhasil memurtadkan banyak orang. Ya, kita nggak bisa pungkiri karena memang kemiskinan itu ya sangat rentan dengan orang yang murtad. Ya, jadi inilah jadi pelajaran bagi kita, terutama teman-teman yang di Jakarta, semoga tergerak hatinya untuk membantu lah. Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang mau buatlah wadah satu kelompok, buat yayasan juga ya. Masa kita kalah sama Paul Jang yang ada di luar negeri? Masa dia di luar negeri dia bisa buat gitu? Kita yang di Indonesia malah cuman santai-santai. Atau teman-teman pingin Islamnya tinggal 50%, nanti kita baru gerak. Tunggu kita udah tinggal setengah, imbang sama Oten, baru gerak. Udah terlambat. Ya, udah terlambat. Jadi, pedulilah dengan sesama kita. Ya, ini yang pingin saya tekankan. Dan itu salah satu harapan saya juga gitu. Kalau saya ada di Jakarta, ya saya juga pingin lebih berkontribusi. Bahkan di kekurangan saya di Medan pun sebenarnya saya banyak sih yang saya kerjakan juga sih. Tapi saya nggak eksploitasi di sini, di channel ini. Kenapa? Karena saya nggak mau nanti dibilang pencitraan. Ya. Jadi lebih bagus kalau yang dari YouTube ini buat sesuatu, dari teman-teman YouTube buat sesuatu, baru kita laporkan.
Ya kalau yang dari saya sendiri nggak usah lah saya taruh. Tapi kalau ini gerakan yang dari teman-teman semua, biar jadi bukti bahwa kita melakukan sesuatu, ya kita harus taruh. Jadi bagi teman-teman saya harap ada yang tergerak ya di Jakarta terutama. Kalau mau dibantu sounding, kita akan bantu sounding. Misalnya ada teman-teman yang punya organisasi saling tolong nih. Ya, misalnya namanya Saling Tolong Jakarta gitu kan. Ada nomor kontaknya, saya akan bantu sharekan. Mana tahu ada teman-teman yang tergerak untuk ikut dalam gerakan itu ya. Jadi yang bisa saya lakukan paling bantu promosikan, karena saya juga keterbatasan. Ya. Jadi semoga dari konten ini bisa menggerakkan hati teman-teman semua agar ikut turut ya. Jangan membiarkan teman-teman, saudara-saudara kita ini menjadi korban pemurtatan berikutnya. Oke, makasih buat teman-teman semua yang menyimak. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.